qalihi wujidan muqtadiya fil ma'ni au faktusyati. Tidak bisa dikatakan dalil istidlal dengan menggunakan ini ada muqtadi atau ada maneh atau tidak adanya syarat. Zaid tidak bisa mendapatkan warisan karena tidak adanya syarat, tidak bisa. Itu tidak bisa kalau memang dengan mujmalan asal. Itu bukan dikatakan dalil tapi dapat dalil. Tapi kalau ayalan tadi ada iktidoknya ini, ada waktu saktinya ini, bisa. Itu sudah biasa, sudah disebutkan di dalam bab kitab, dalam sunnah kemarin sudah ada. Iktidok seperti dalil iktidok itu dalil yang tidak membutuhkan dalil yang sudah tidak membutuhkan izmarin, tidak kalamnya itu sudah ayat tawakuf al-akhir, tapi wadala ala ghairil maksud, itu namanya dalil iktidok. Seperti halnya wakil lakum la ilaha syamir fasilan sahikum, itu berarti menuntut bolehnya puasa dalam keadaan hadas. Nah, itu dalil iktidok. Itu bisa kalau dengan ditayin semacam itu. Kalau hanya ada muqtadi gitu ada nggak boleh. Menurut Ibnu Hajib, istidlal dalam hal ini yakni muqtadi manik faktusati itu adalah talazum bainahumaini bila ta'yini ilatin. Istidlal itu teringkas hanya satu, talazum bainahumaini bila ta'yini ilatin, seperti yang di atas tadi talazum. Seperti contoh dalam masalah niat atau di dalam masalah niatnya tayamum dan wudu, di dalam masalah nazar dengan puasa, terus istishab syarkuman qoblahu masarkuman qoblana. Makanya cara Ibnu Hajib istidlal itu hanya 3 ini. Macam-macamnya istidlal itu hanya 3, yang nanti di dalam Hanafiyah ditambahi dengan istisan, Malikiyah ditambahi dengan masoleh al-mursalah, kemudian ikhtilaf di dalam masalah syar'iman qoblana. Kadang-kadang Imam Malik di dalam memberikan dalil juga pakai syar'iman qoblana. Seperti Imam Malik memberi definisi miskin itu siapa? Miskin itu lebih parah dibandingkan fakir. Dalilnya apa? Amma safinatu fakana limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasfa. Lu penak jadi level ini. Kalau pakai dalil wae kok mustahil yo kene sing wani itu. Wong miskin itu ya maluna fil bahr sing dadi sing butuh kerja ning. Makanya Imam Malik semacam itu. Nah, 3 hal itu yang pertama talazum baina subutain. Talazum di antara 2 subut. Misalnya man sokhato laku sokhal diharuhu. Atau sebaliknya man sokhato laku sokhal diharuhu ini karena diteliti. Ternyata orang sing sah dalam nikah, sah di dalam tolak, ya sah dalam diam. Akhirnya dikali talazum man sokhato laku ya sokhal diharuhu. Waman lam yasihah tolaku lam yasihah diaruhu. Atau sebaliknya lau sokhamu du'un bila niatin sokhat tayamumun bila niatin. Jadi sampai kalau katakan wudhu itu sah dengan niat, tanpa niat berarti tayamum ya sah. Padahal tayamum semuanya harus dengan niat. Mereka ada firman Allah, fatayammamu ay ibsidu sa'idan tayyibah. Nah, Sa'id itu apa? Itu Sa'id itu saya gak menerjemahkan dengan debu. Karena debu ini kalau Syafi'i bisa. Sa'id dan itu saya terjemahkan dengan tanah. Itu malah melok Maliki. Awak bumi melok Maliki. Sa'id itu ay penak pun. Sa'id apa? Ikhtalafa maknas Sa'id. Ini kalau nang usul, tapi harus nang fakih yo. Kita harus pilih salah satu dengan apa itu namanya dibimbangkan ya kayak hukumnya gitu. Nah yang masuk dalam sampean yang mana? Imam
terbalik. Soid itu bukan debu, kenapa? Soid dan zalako, enek soid sing zalako, mosok debu bleseti. Enak aja. Pakai istilahnya, pakai bahasa aku tentu. Enak. Atau sebutan manafion, misalnya mayakun mubahan layakunu haraman. Perkara yang mubah berarti tidak bisa dikatakan haram. Mayak malayakunu jaizan yakunu haraman. Kalau dia itu tidak jaiz berarti yo haram. Nah ini dalil anu niku kita pakai. Al-kalam fi talazum ini ada 4 macam. Talazum yakunu baina hukmain. Lah hukum itu ada isbat hanya nafi. Yang sehingga hasilnya tarkib ada 4. Di antara 2 subut, 2 nafi, antara subut dan nafi, antara nafi dan subut. Contohnya sing talazum baina subutain ini pan sokat lagu solok sokat diaru ini subutain. Dia sebutu bitardi. Apa? Jadi setelahnya kita meneliti istiqra wajat lakulah saksin yasihu tolaku yasihu lihalu. Ternyata ditemukan orang yang sah tolaknya sah liarnya. Terus dikuatkan dengan akas, walaupun bukan dalil mustaqilan. Ini mukawin di dalil. Gini ku ana natabakna fawajatna kula saksin la yasihu tolaku la yasihu lihalu. Berarti ini masuknya dalam dawaron, kias dawaron, ilan dawaron. Walakin anal adab laisa juz'an. Misalnya, ini. Kemudian yang kedua, aksun. Kita langsung baina nafya ini. Lau sakhabudu'un bila niyatin sokhat tayamum. Ini kebiasa kata ini. Lek sah wudu bila niyatin sokhat tayamum. Lek sah wudu, lek wudu itu batasnya teko apa itu namanya, batasnya harus sampai pada sikut. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq, maka tayamum juga harus pada sikut. Nah ini Syafi'i yang mengatakan semacam itu. Karena Hanafi ora iso muayati sing siji ora disebut kok nyebut wala hukum iki. Mundhe kono di dalam masalah tayamum Allah yang mengatakan tayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ora enek ilal marafiq kok. Tapi bahkan lalek wudu niku padha karo tayamum, wudu niku pakai sampai marafiq, ya tayamum ya ora marafiq. Ngono. Nah, tapi yo iku namanya talazum baina nafyain. Karena bikuati koli laulat bitarat amniyat fil wudu lampu syarat tayamum. Tapi ini tasahul. Kita dalam masalah ibadah ini mempermudah dalil, gak bisa itulah ibadah ibadah. Ibadah itu tidak bisa dikias-kiaskan semacam itu. Tapi kalau muamalah masih di sepuro, ibadah enggak. Makanya ada. Terus bisa diperkuat dengan tadi. Misalnya yaitu kalau intifakatul asara ini layak wa'al mu'athir. Sing nomor 3 asari gini wali anas sawab wasiratin niat asaroni beribadah. Jadi diperkuat dengan tadi bahwa pahala dan istirahat niat itu merupakan 2 hal yang bisa mempengaruhi di dalam ibadah. Yang ketiga talazum baina subutin wa nafyin. Jadi kumakana mubahana yakunu haraman. Sebaliknya talazum baina nafyin subutin malah yakunu jaizan yakunu haraman. Lek gak jaiz berarti ya haram. Nah, hal ini ditetapkan dalam menafikan 2 hal. Di antara ini kalau banyak. Kemudian termasuk istidlal istiqra. Istiqra ini banyak sekali nih yang pakai istiqra. Bil jusya al kulli kana taman faqad yun tidak aksara unakisan padam yun. Wa sama ilhaqul fardi bil akhlaq. Istiqra bil jusya al kulli gitu setelahnya diteliti keseluruhannya untuk ditetapkan hukum.
seperti wujudul qaidah ad-darar yuzal ad-darurat tubihul makdurat. Ini diteliti, ternyata semuanya hal-hal yang darar akan dihilangkan, akhirnya dirumuskan ad-darar yuzal. Ini berdasarkan penelitian. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ini juga berdasarkan istiqra. Al-maisur la yasqutu bil mansur. Semuanya ini kaidah-kaidah yang berdasarkan dengan istiqra. Sedangkan nas-nas yang warid pada satu persatunya tidak am, nggak bisa menunjukkan umum. Contoh seperti al-asri bakau makanan itu saja juga dalilnya nggak umum. Kanjeng Nabi mendapatkan salam dari negara Syam, beliau langsung yang alladzi syara'a atau min afaqatil khinzir fakala walam yas'al dzalik, umum. Terus diteliti, akhirnya dijadikan semuanya hal-hal yang meragukan tentang perbedaan dari aslinya tetap dikembalikan kepada asli. Itu berdasarkan istiqra sebenarnya juga. Ya termasuk rokokan itu haram apa enggak, itu ya berdasarkan istiqra penelitian. Ini banyak sekali. Makanya seperti balik, berapa ukurannya balik? Gak ada dalam Quran dan hadis juga ada ukuran balik. Gak ada. Al-Qurannya yang mengatakan Fatu ilai ampalagun Fatal yatama hatta idza balagun nikah. Berapa balagun nikah? Kalau orang Arab Mas Syafi'i berdasarkan Ibnu Umar mengikuti perang diperbolehkan pada waktu usia 15 tahun, itu berarti 15 tahun sudah hamil. Tapi tidak umum itu. Istiqra'nya tidak tahu. Istiqra' nakis, tapi istiqra' nakis dianggap sebagai zon, akhirnya bisa dengan zon. Makanya Abu Hanifah tidak mau dengan itu. Sehingga di Indonesia balagun nikah ini beda-beda saleh 16 terus 18 sekarang jadi 19. Itu semuanya berdasarkan madzhabul arba'ah ya, karena istiqra' kabeh. Kalau di situ dengan istiqra' kita akan bisa pindah sekarang itu karena apa? Kondisinya beda. Nah, apakah hal ini termasuk dikatakan mukhalifun ijma'? Itu nanti bahasanya di belakang istisqabul ijma' bagaimana nanti yang dimaksud. Paham tak? Di sini tidak saya terjemahkan, tapi contoh yang pirang-pirang di dalam masalah istiqra' gini ku ya al-maisur la yasul. Misalnya penelitian witir yu'atu ala rahilah. Witir itu dilakukan di kendaraan, maka tidak wajib. Kenapa? Karena istiqra' wajibat yufidu adzan wal amal bihi lazimun. Istiqra'nya kewajiban ini mewajibkan, istiqra' wajibat ini bisa mengakibatkan dzan dan amal ini wajib. Karena kedawi kanjeng Nabi nahnu nu'minu bil dhawair wallahu yahkumu bisarair. Diteliti sholat yang diwajibkan untuk sholat yang diwajibkan qada semuanya tidak boleh dilakukan di dalam rohilah. Berarti kok witir tidak boleh dilakukan dalam rohilah, berarti gak ada kewajiban qada. Nek orang wajib qada berarti gak wajib. Ini istiqra'. Lalu istiqra' juga ada yang tam, ada yang nakis. Tam seperti sifatul hukmi bin juziyah. Itu termasuk kiasul mantiki seperti guru jismin mutahayyirun. Ketika kita meneliti semuanya jusnya jisim dan akhirnya kita temukan jisim itu hanya 2. Ada 3, jamat, nabat, hayawan, dan ternyata semuanya membutuhkan tempat secukupnya. Berarti akan bisa kita yakin semuanya jisim membutuhkan tempat secukupnya. Sinakis gini ku menetapkan hukum kulli sebab terjadi pada aksal juziyah ini masyhur disebut dengan ilhaqul mardi bil am.
hal ini banyak sekali. Contoh perempuan keluar Sakratul Wujuh haram. Kenapa? Diteliti banyaknya terjadi fitnah. Kalau di dalam Qurannya nggak ada. Malatul zina takuna ila mazhar minha. Nah, terus kemudian sekarang perlu kita teliti mana itu, apakah penelitian itu benar apa tidak? Ini bisa diteliti kembali. Itu berdasarkan istiqra penelitian. Terjadinya fitnah semacam itu bukan hal yang langka, sehingga nadir disamakan dengan yang ghalib. Nah, termasuk penelitian bahwa kita menemukan tutup aurat pada waktu itu sulit sekali, sehingga sholat kalau tidak bertutup aurat tidak wajib ada. Tapi penelitian semacam ini perlu kita teliti kembali sekarang. Apakah betul menemukan tutup aurat sekarang itu tidak ada? Jadi aku sulit. Nah, ini berani semacam ini. Makanya hukum-hukum yang berdasarkan istiqra yang ada di dalam kutub salaf, kutub turas, Anda berani enggak untuk mengkaji semacam itu? Kalau tidak berani, akhirnya dianggap kutub turas itu tidak relevan lagi, nggak pas lagi. Karena itu berdasarkan istiqra memang dulu pas, tapi kalau sekarang karena itu berdasarkan istiqra ya harus kita teliti zaman sekarang. Yang tentunya harus bisa membedakan mana yang berdasarkan, mana yang ta'abbud, mana yang ta'akul, mana yang berdasarkan istiqra dengan istijad dan seterusnya. Harus kita kuasai keseluruhannya. Nah, ini gimana nih? Nah, istiqra itu istiqra dengan ayat, makna ayat itu ya banyak sekali. Nanti ya kaidah-kaidah di dalam ayat itu bisa termasuk istiqra. Kalau kita katakan setiap ada ayat yang di situ ghaniyun, Allah ghani mesti haram. Kenapa didelok? Wallahu wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa in takfuru fa inna lillahi ma samawati wa ma kana Allah ghaniyyun hamidan. Setiap sing ghaniyun mesti larangan. Ini istiqra. Kemudian ketika ada ibahah, ketika ada perintah setelahnya khoter, wa idza kharatu wasfatu, itu ada ibadah, itu termasuk ibahah. Ini penelitian, tapi masih perlu ada ditafsir. Ini yang berdasarkan istiqra. Waduh, sakit. Baca bicara istiqra saat ini masih banyak sekali, apalagi kita nanti berbicara tentang amar yang setelahnya ibahah, setelahnya khotor itu adalah ibahah. Ini masih ada pembahasan yang panjang. Masalatun anak istisqabal hadam al-asli. Ini mulai istidlal yang berbeda yang dimiliki oleh sebagian ulama menjadi keistimewaan. Dari Syafi'i itu istisqabul asli, dari Hanafi adalah al-istihsan, dari Imam Malik adalah masoleh al-mursalah. Kita sebut ini. Bun, ini gimana ya? Saya nggak bisa ringkes. Ya sudah, ini saja istisqab. Ini nanti kita bicarakan pertemuan yang kalau masih ditakdirkan sekurir. Istisqab, istihsan, masoleh al-mursalah, ini masalah yang rawan sekali pada zaman dan kondisi sekarang, yang termasuk rumusan PB yang berbicara soal masalah yang banyak ditentang oleh apa itu namanya dari kalangan bawah, khususnya dari pesantren-pesantren yang masih kuat di dalam tekstualnya. Ini mesti sangat tidak mau dengan masalah yang mursalah, dengan apalagi hanya istihsan. Ini karena memang belum mengerti tentang istihsan terlebih dahulu dan masalah al-mursalah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena
Ya waktu ini tempat ini sudah aneh. Ya kalau saya jelaskan dengan murodnya tadi sudah dijelaskan, sudah dimuroti, kan ya sudah tidak ada. Kalau bisa muroti kan ya tidak ada faedahnya lagi kan. Kalau dijelaskan lagi ya lebih panjang. Ya sudah, memang cari ilmu harus turun zaman. Ya, seperti ini saya kembalikan kepada teman-teman, mungkin masih ada yang perlu dikaji. Kemudian beliau kami sampaikan terima kasih. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya akan kami sampaikan beberapa kesimpulan yang kami dapat, bahwa istiqlal itu